Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Anissa Joni, NIM 2520137, perwakilan dari kelompok 11 perkembangan kurikulum. Teman saya yaitu Anggia Firmanda dengan NIM 2520147. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang materi kami, yaitu implementasi kurikulum. A. Hakikat dan pengertian implementasi kurikulum. Implementasi adalah pelaksanaan di mana Brown dan Wildavsky dalam Usman dan Setiawan mengemukakan makna implementasi sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, sedangkan kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish. Hal ini dapat dimaknai bahwa kurikulum adalah jarak waktu pendidikan yang harus dilalui oleh peserta didik yang bertujuan untuk memperoleh pengakuan yang biasanya dalam bentuk ijazah atau sertifikat. Implementasi kurikulum diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar dengan prinsip-prinsip yang menjadikannya lebih mudah dan lebih efektif untuk dikomunikasikan ke berbagai pihak seperti pimpinan sekolah, pendidik, pengawas sekolah, dan staf pendukung lainnya. Implementasi merupakan bagian dari keseluruhan manajemen kurikulum yang mencakup pengembangan kurikulum atau curriculum development, implementasi, umpan balik, feedback, evaluasi, evaluation, modifikasi, dan konstruksi kurikulum. B. Nilai-nilai atau prinsip implementasi kurikulum sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamalik. 1. Perolehan kesempatan yang sama. Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat dengan memperdayakan peserta didik secara demokratis dan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, berpusat pada anak. Adanya upaya memandirikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama, dan menilai sendiri. Yang ketiga, pendekatan dan kemitraan. Seluruh pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan, mulai dari taman kanak-kanak kelas 1 hingga kelas 7. Pendekatan yang digunakan dalam pengalaman belajar difokuskan pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi kebutuhan peserta didik dan mengintegrasikan sebagai disiplin ilmu. Hal ini menuntut kemitraan dan menjadi tanggung jawab bersama antara peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, dunia kinerja, industri, serta orang tua dan masyarakat. Yang keempat, kesatuan dan kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Standar kompetensi disusun oleh pusat, namun cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah ataupun sekolah. C. Tahapan-tahapan implementasi kurikulum. 1. Tahap perencanaan. Menetapkan tujuan tertulis dalam visi dan misi satuan pendidikan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Menjadikan perencanaan sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan motivasi agar melaksanakan kegiatan optimal sesuai peran, tugas, dan juga tanggung jawab. Yang ketiga, tahap evaluasi merupakan proses penilaian suatu berdasarkan kriteria tertentu yang akan menghasilkan kumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu D. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama, faktor perencanaan. Implementasi kurikulum membutuhkan perencanaan yang baik dan jelas mengenai bagaimana organisasi mekanisme implementasi, tahapan-tahapan implementasi, kegiatan apa yang harus dilakukan, kapan waktu pelaksanaannya, siapa yang harus bertanggung jawab, dan setiap tahapan dan setiap kegiatan, kebutuhan logistik apa yang diperlukan, serta berapa sumber daya dan biaya yang diperlukan. Yang kedua, faktor substansi. Isinya kurikulum dapat mencakup karakteristik kurikulum seperti apakah memiliki kejelasan baik tujuan, pendekatan, dan ataupun tata kelolanya, realistik dan relevan,
sehingga memperkuat kontekstualitas implementasinya dan kerangka konseptual yang mendasari pengembangan kerangka isi konseptual bahan ajar. Yang ketiga yaitu faktor pendidik. Altrichter menyebutkan 3 faktor penting dari guru sebagai faktor-faktor yang membatasi implementasi kurikulum, yaitu kompetensi dan attitude, decision making, vertition, quality of collegial relationship. Ketiga faktor yang dikemukakan oleh Althusser menunjuk pada kompetensi, baik kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian maupun kompetensi sosial. Dan yang keempat, faktor iklim dan budaya sekolah. Inovasi-inovasi baru dapat mencakup tema-tema yang diusung, tata kelola, pendekatan dalam proses pembelajaran, muatan dan isi kurikulum, dan suatu penilaian. Inovasi membutuhkan perubahan dan dalam pola pikir, sikap dan juga iklim serta budaya sekolah, sehingga guru dan tugas kesehariannya membutuhkan perubahan mindset atau perubahan cara berpikir dan sikap terhadap pendekatan pembelajaran yang ilmiah, yang mengedepankan aktivitas belajar secara ilmiah seperti mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, menyimpulkan dan juga mengevaluasi. Yang kelima, faktor sarana dan prasarana. Dalam implementasi kurikulum, sarana dan prasarana terdiri dari buku pelajaran, laboratorium, peralatan dan bahan yang harus tersedia, ketersediaan sebagai media pembelajaran baik jenis maupun model, yang mana media pembelajaran tersebut berupa media cetak, elektronik maupun media berbasis lingkungan sekolah. Aksesibilitas penggunaan sarana dan prasarana oleh peserta didik dan juga pendidik. Dan yang keenam, faktor peran kepala sekolah. Fungsi manajerial kepala sekolah mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta fungsi pengembangan limbah. Mengemukakan 5 aspek penting dari peran kepala sekolah dan implementasi kurikulum, yaitu kemampuan kepala sekolah dalam mengorganisir kegiatan pengembangan, mengembangkan strategi implementasi yang beragam untuk membimbing guru, melakukan kolaborasi dengan pengguna stakeholders dalam menata kelola perubahan kurikulum, melibatkan stakeholders dalam manajemen implementasi, melibatkan orang tua dalam implementasi. Implementasi kurikulum sebagai suatu proses perubahan. Implementasi kurikulum bisa berhasil berdasarkan yang pertama, inovasi dirancang untuk memperbaiki tingkat perkembangan siswa. Yang kedua, inovasi yang berhasil menghendaki adanya perubahan struktur dari sekolah tradisional, di mana tercipta perubahan antara guru dan murid dalam hal tanggung jawab masing-masing di dalam kelas dan interaksi satu sama lain. Yang ketiga, inovasi harus ditata dengan baik dan merata bagi semua guru. Keempat, implementasi yang sukses dilakukan harus bersifat organik, bukan birokratis. Dan yang kelima, perlu adanya rancangan kurikulum yang pasti untuk memfokuskan usaha seseorang, waktu dan uang agar aktivitas tersebut berjalan secara rasional. Model-model implementasi kurikulum. Salah satu pakar, J.P. Miller dan Wieseler, berpendapat 1. Concept Based Adoption Model atau CBAM adalah model adopsi berbasis penyikapan, merupakan kerangka kerja konseptual yang mendeskripsikan dan memprediksi kemungkinan perilaku guru di seluruh sekolah dalam melakukan suatu bentuk perubahan guna meningkatkan pembelajaran. Dalam hal ini memberikan inovasi dalam pembelajaran yang berbasis kurikulum. Selanjutnya, The Innovation Profile Model. Model ini dikembangkan oleh Lightwood, memungkinkan guru dan pengembang kurikulum untuk mengembangkan profil atau gambaran yang menjadi hambatan dalam melakukan perubahan, sehingga guru dapat mengatasi hambatan tersebut. Selanjutnya ada Tory Model, Trust, Opening, Relationship, and Independence.
Model ini dikembangkan berdasarkan kepada orientasi kurikulum transformasional. Model teori ini merupakan suatu skala yang membantu para guru mengidentifikasi sebagai besar lingkungan sekolah, dapat menerima dan mengimplementasikan suatu inovasi, termasuk dalam implementasi kurikulum, serta memberikan panduan untuk memudahkan implementasi perubahan. G. Pengimplementasian konsep tersebut dalam pengembangan kurikulum sesuai prodi PTIK. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, pembelajaran tidak hanya dilaksanakan di lembaga pendidik, sekolah atau perguruan tinggi dengan cara tatap muka dalam pembelajaran, tetapi dapat dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi seperti komputer dan dengan internetnya. Mengajar dan pembelajaran tidak perlu berada dalam suatu tempat dan waktu yang sama, tetapi bisa dimanapun dan tidak dibatasi oleh waktu. Implementasi kurikulum diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar dengan prinsip-prinsip yang menjadikannya lebih mudah dan lebih efektif untuk dikomunikasikan ke berbagai pihak seperti pimpinan sekolah, pendidik, pengawas sekolah, dan staf pendukung lainnya. Implementasi merupakan bagian dari keseluruhan manajemen kurikulum yang mencakup pengembangan kurikulum atau kurikulum development, implementasi atau implementation, umpan balik atau feedback, evaluasi atau evaluation, modifikasi atau modification, dan konstruksi kurikulum atau kurikulum construction. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.